keimanan kita bahwa anak yang kita sayangi diminta mohon dikorban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi atas keikhlasan kita sekalian tidak akan sia-sia. Nah, jadi itu sobat sekalian di posisinya sebelah kiri ya. Sebelah kiri sebentar lagi udah nyampe posisinya tubuh itu tempat pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kita sebagai umat Islam ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan dan keimanan kita. Sampai di mana keimanan kita? Bahwa kalau kita benar-benar rasa tertanam imannya kita, apapun yang diminta. Nah, itu sudah kelihatan sekalian ya. Yang ada di gunung itu ada yang sebelah itu, sebelah kiri. Ada tugu itu. Nah, ada di atas gunung itu. Iya, nah, itu ada tugu. Sebelah kiri. Nah, itu tempat pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Itu yang sebelah kiri. Nah, itu sudah kelihatan kan? Ya. Itu tempat pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Itu yang sebelah kiri. Tempat pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam ketika disembelih dan digantikan dengan domba. Kibas. Nah, jadi sebelahnya ini ada istana raja. Nah, di atasnya itu istana raja. Apabila tamu negara umrah maupun haji, bahwa penginapannya yang sebelah kiri ini ya. Nah, siapa tahu nanti Bapak Ibu semua Amin. bisa jadi pemimpin negara. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu siapa silahkan dibimbing negara kita. Mudah-mudahan kita mencari ada orang yang amanah untuk memimpin negara kita ini supaya kita aman. Islam kita ya orang Islam membimbing kita supaya kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar supaya keadilan tegak. Coba sekalian ya. Jadi tadinya tempat tugu tadi itu tempat pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ini yang sebelah kanan juga nanti Bapak sekalian itu ada masjid. Nah, itu yang namanya Masjid Haib yang ada di Mina ini. Nah, lepas itu sudah kelihatan itu tempat jamarotnya itu sudah ditingkatkan. Jadi para ulama, semua para ulama dulunya musyawarah, bisakah ditingkatkan tempat jamarot ini? Ya alhamdulillah bisa ditingkatkan. Dan untuk menghindari banyak kematian dan kemacetan pada saat 12. Ada juga sampai tanggal 13. Nah, itu yang Naparsani. Yang mengambil Naparsani, kalau dia ngambil sampai tanggal 13 baru kosong semuanya di Mina ini. Kalau jamaah haji, tapi tinggal pekerjanya. Tapi kalau jamaah haji cuma 2 hari di sini, malam yang ke-11, malam ke-11 itu yang dinamakan Naparsani. Pada setengah hari aja. Nah, setengah hari, sebab dari mulai ada yang masuk dari subuh. Ada yang masuk dari subuh, sebab tempat wukufnya pas sholat zuhur. Pas selesai sholat zuhur itu kita ngambil wukuf. Nah, jadi bukan paginya, pagi untuk sikan dan sholat para jamaah ini yang dinamakan Masjid Haib yang ada di Mina ini. Ini masjidnya, gak begitu besar, kurang lebih seperti di Padang Arafah, mungkin lebih besar di Padang Arafah. Nah, di sini Bapak sekalian ya. Jadi kawasan-kawasan ini di depan masjid ini, sini adalah kawasan-kawasan Haji Plus. Nah, di depan masjid ini kawasan-kawasan Haji Plus. Kita dulunya 4 tahun ke depan kemarin ini Haji Plusnya kita duduk di hotel ini yang kembar ini. Ada yang 4 di situ yang alias Haji Plusnya. Ada hotelnya. Nah, itu hotel itu. Maka penginapan jamaah Haji Plus, hotelnya di situ. Nah, pas di situ bawahnya kita tendanya. Sekarang juga ada juga jamaah yang tanpa antrian, tapi bayarnya agak lumayan. Kesananya ya, ini yang terakhir ini, yang awalnya di ujung sana. Nah, jadi para jamaah yang melontar itu bukan yang sininya pertama, di ujung sekali.
yang jamarat awalnya, yang di ujung. Nah, lepas besoknya mulai dari sini. Nah, yang besoknya tanggal 12-nya, 11-nya mulai dari sininya, langsung ketiga-tiganya. Nah, jadi datangnya daripada Musdalifah atau keluar daripada Arafah langsung ke Musdalifah, langsung melontar, cuman satu lubang dipersiapkan batu. Nah, kalau besoknya udah di tanggal ke-11 sudah ketiga-tiganya, jadi 21 biji, 3 kali 7, 21. Itu yang sebelah kanan ya, itu yang dinamakan terowongan Mina yang pernah terjadi 1997. Nah, jadi terowongan yang kita akan lewati ini namanya terowongan Mu'asim. Nah, ini terowongan Mu'asim. Apabila jamaah mengatakan dulu saya nggak jauh tendanya daripada terowongan Mu'asim, inilah terowongan Mu'asim yang kita akan lewati pada saat ini. Dua terowongan Mu'asim ini. Nanti di sebelah terowongan ini banyak tenda-tenda para jamaah haji. Sampai di sini tendanya jamaah haji yang haji reguler yang ada di depan ini ya, tempatnya di sini semua. Jadi tidak mampu kawasan-kawasan yang di sana untuk tendanya kawasan Mu'asim. Nah, inilah yang dekat daripada kawasan-kawasan di Mu'asim ini, tenda-tenda para jamaah haji kita. Ini sedang dibuat apa mungkin kita mengatakan itu pipa untuk pipa itu air. Nah, jadi sekarang sudah mulai